Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatul Jana Muhammad dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Organisasi Komputer tentang metode akses memori. Apa itu metode akses memori? Nah, metode akses memori adalah beragam metode yang digunakan oleh perangkat komputer untuk mengakses data yang terdapat pada perangkat memori, baik berupa RAM atau ROM. Metode akses memori dibagi menjadi 4 metode. Metode akses yang pertama yaitu sequential access. Pengertian dari sequential access yaitu akses yang bekerja dengan cara mengakses titik tertentu di perangkat memori untuk mengakses data. Ada beberapa karakteristik sequential access. Yang pertama, memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Yang kedua, aksesnya dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Yang ketiga, informasi pengamatan dipakai untuk memisahkan rekod-rekod dan untuk membantu proses pencarian. Yang keempat, terdapat share read atau write mekanisme untuk penulisan atau pembacaan memorinya. Dan yang terakhir yaitu pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Sequential access memiliki keuntungan dan keterbatasan. Keuntungannya yaitu kemampuan untuk mengakses rekod berikutnya secara tepat. Sedangkan keterbatasannya yaitu tidak dapat mengakses langsung pada rekod yang diinginkan. Selanjutnya, metode akses memori yang kedua yaitu direct access. Pengertian dari direct access yaitu metode akses memori yang digunakan beberapa perangkat secara bersamaan. Namun sebagai tambahan, setiap unit dan blok yang dilengkapi dengan alamat yang unik yang ditentukan berdasarkan lokasi masing-masing. Ada beberapa karakteristik direct access. Yang pertama, direct access sama seperti sequential access, yang terdapat share read atau write mekanisme. Yang kedua, setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisiknya. Yang ketiga, akses dilakukan langsung pada alamat memori. Dan yang keempat yaitu disk adalah memori direct access. Selain sequential access, direct access juga memiliki keuntungan. Keuntungannya yaitu kemampuan untuk mengakses rekod secara langsung. Sebuah record dapat di-retrieve, insert, modifikasi, atau di-delete tanpa mempengaruhi record lain dalam berkas yang sama. Selanjutnya pada metode akses yang ketiga yaitu random access. Pengertian dari random access yaitu metode akses memori yang dilakukan secara acak berdasarkan alamat yang dipilih secara langsung. Karakteristik random access yaitu setiap lokasi yang dipilih secara random dan diakses serta diamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Bagian-bagian dari random access yaitu yang pertama, printed circuit board atau PCB. Warna yang ada pada PCB biasanya berwarna hijau. Yang kedua yaitu contact point. Bagian yang menghubungkan informasi antara motherboard ke modul memori adalah bagian ini. Yang ketiga yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM berasal dari beberapa komponen dengan bentuk kotak-kotak yang berwarna hitam, lalu dipasangkan pada PCB. Yang keempat yaitu chip packaging, yang merupakan lapisan luar untuk membentuk fisik dari masing-masing memori chip. Yang kelima yaitu Dual Inline Package atau DIP. Bagian chip yang satu ini hanya digunakan saat memori terinstal langsung pada PCB motherboard. Yang keenam yaitu TSOP atau Thin Small Outline Package. Bagian ini termasuk dalam komponen surface mount. Bentuk dan ukuran fisiknya yang sangat tipis dan kecil tidak sesuai dengan namanya. Dan yang ketujuh yaitu
CSP atau Chip Scale Package. Apabila bagian komponen yang di atas menggunakan kaki atau pin sebagai penghubung BGA atau Ball Grid Array yang tempatnya di bawah komponen. Selanjutnya pada metode akses yang keempat yaitu Associative Access. Pengertian dari Associative Access yaitu metode akses memori yang dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme pemosisian memori berdasarkan tiap-tiap unit atau disebut dengan pengelamatan memori. Karakteristik Associative Access yaitu yang pertama, jenis random access memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Yang kedua, data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Dan yang terakhir, contoh dari memori ini adalah cache memory. Sekarang saya akan lanjut pada parameter utama unjuk kerja yang pertama yaitu access time. Pengertian dari access time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data yang diperlukan. Dari keadaan idle atau diam hingga mendapatkan data tersebut dari memori atau ke memori. Ada dua karakteristik access time. Yang pertama, bagi random access memory, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Yang kedua, memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Selanjutnya, pada parameter utama unjuk kerja yang kedua yaitu memory cycle time. Pengertian dari memory cycle time ialah terdiri dari access time ditambah dengan waktu tambahan yang diperoleh transient agar hilang sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara terstruktur.